Kita tahu bahwa era digital ini mendatangkan kepada kita banyak sekali kesempatan-kesempatan berupa hiburan, berupa informasi-informasi yang menarik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Warga insan teladan dan juga kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Pada tahun ini Yayasan Berkah Sejahtera Seluruh Bangsaku yang menaungi sekolah-sekolah SDIT Insan Teladan dan TK Insan Teladan menetapkan bahwa topik kita pada tahun ini adalah Ramadan ceria. Kita maksudkan dengan topik atau dengan tema seperti ini adalah agar anak-anak kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan riang gembira, penuh keceriaan, dan itu dilaksanakan tanpa beban dan tekanan, walaupun mereka harus menahan haus dan lapar pada siang hari. Warga insan teladan dan kaum muslimin serta muslimat, pemirsa yang saya hormati. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh peluang untuk kita meningkatkan amal ibadah kita. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari sahabat Rasulullah SAW, Salman Al-Farisi. Di dalam hadis yang panjang itu beliau di antara lain mengatakan bahwa pada bulan Ramadan itu barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang sifatnya sunnah, kata Rasulullah, kana kaman adda faridatan fi ma siwahu. Orang yang mengerjakan perbuatan sunnah itu akan diganjar dengan pahala seperti dia melaksanakan ibadah wajib pada bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Dan kemudian barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang wajib pada bulan itu, kata Rasulullah, kana kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwahu. Dia akan mendapat ganjaran seperti ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada 70 kali amal yang seperti itu dilakukan di luar bulan Ramadan. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan peluang, bulan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita memperbanyak amal ibadah, supaya kita memperbanyak bekal kita untuk kita nanti di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, topik yang ditentukan oleh panitia pada hari ini adalah menjaga kualitas ibadah Ramadan di era digital ini. Kita tahu bahwa era digital ini mendatangkan kepada kita banyak sekali kesempatan-kesempatan berupa hiburan, berupa informasi-informasi yang menarik hati. Tepatnya lagi, semua kita sekarang ini terhubung dengan era digital itu dengan alat yang bernama handphone. Semua kita punya handphone. Dengan handphone itu kita bisa mengakses banyak berita-berita yang mengasyikkan kita. Dengan handphone itu kita bisa melihat video-video di YouTube yang akan membuat kita terlena dan asyik selama berjam-jam mungkin. Dengan handphone itu kita mungkin akan terlena untuk menonton film-film di TikTok dari jam ke jam selama berjam-jam pula. Dengan alat itu orang juga bisa bermain game yang juga akan menghabiskan banyak waktu. Nah, inilah sebabnya kita mengambil topik di era digital ini
bagaimana kita menjaga kualitas ibadah kita. Kita sudah katakan bahwa ibadah dalam bulan Ramadan itu sangat besar sekali pahala yang disediakan oleh Allah. Jadi ini adalah peluang. Kalau peluang itu gagal kita manfaatkan, tentu kita akan rugi. Peluang itu akan terbuang percuma. Tidak saja mendatangkan pahala, malahan mungkin mendatangkan dosa. Sebab kita tahu bahwa pada saat kita menonton video misalnya di YouTube atau di TikTok, ada hal-hal yang mungkin akan mendatangkan dosa. Kita melihat orang yang membuka aurat, kita melihat hal-hal yang tidak pantas kita tonton, hal-hal yang mungkin membangkitkan emosi kita sehingga kita marah. Itu akan menyebabkan puasa kita rusak. Jadi tidak saja kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar pada bulan Ramadan ini, tetapi malahan kita juga akan menuai dosa pada bulan yang mulia ini. Alangkah ruginya kita. Dan sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin, mulai dari sekarang kita sudah harus memantapkan diri kita pada bulan Ramadan yang akan datang malam ini. Besok kita sudah mulai puasa. Kita harus bisa menjalankan ibadah puasa itu dengan hati yang penuh bahagia, penuh ceria. Dan kemudian kita waspada untuk menjaga setiap saat, setiap menit, setiap jam yang diberikan oleh Allah kepada kita pada bulan Ramadan itu untuk kita pergunakan dengan amal ibadah. Untuk kita pergunakan dengan memperbanyak amal ibadah. Oleh sebab itu, gadget, HP, dan juga laptop yang kita punyai, yang menghubungkan kita dengan informasi-informasi, dengan film-film, dengan tayangan-tayangan yang membuat kita asyik itu, haruslah kita batasi benar-benar seminim mungkin, sehingga sebanyak mungkin pula waktu kita bisa kita manfaatkan untuk beribadah. Jadi saya menghimbau kepada kita semua pada bulan Ramadan yang akan datang malam nanti, dan besoknya kita sudah puasa, dan sepanjang bulan Ramadan itu kita pergunakan waktu yang diberikan oleh Allah itu semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita rugi dengan mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah sibuk dengan gadget, sibuk dengan menonton YouTube, nonton TikTok, dan sebagainya yang akan membuat waktu kita terbuang percuma, bahkan mungkin mendatangkan dosa bagi kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, gadget itu, HP itu sebenarnya hanyalah alat. Kita tahu bahwa di dalam HP itu juga banyak konten-konten atau tulisan-tulisan yang bisa memberikan kepada kita pengetahuan dan pendalaman agama. Jadi gadget atau dalam hal ini HP itu adalah seperti pisau. Kita bisa mempergunakan dengan baik, seperti ibu-ibu di dapur mempergunakan pisau dengan baik, maka pisau itu akan mendatangkan makanan yang lezat, makanan yang indah, dan makanan yang bergizi. Tapi kalau kita tidak bisa mempergunakan pisau itu dengan baik, maka pisau itu akan melukai dan bahkan mungkin memotong tangan kita. Sama begitu juga dengan gadget yang bernama HP. Kita bisa mempergunakan HP itu, maka dia bisa menambah pengetahuan kita, bisa menambah silaturahim kita, bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah pada saat kita membaca konten-konten atau tulisan-tulisan yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia juga bisa mendatangkan bahaya dengan kita salah mempergunakannya. Kita gadget itu, kita melihat dalam gadget itu hal-hal yang tidak sepantasnya kita tonton, seperti pornografi, seperti berita-berita yang membuat kita emosi dan marah dan memaki-maki. Nah, tentu saja ini suatu yang tidak boleh kita lakukan. Jadi, saudaraku yang dirahmati Allah, ini adalah bulan puasa.
Ini adalah bulan penuh berkah. Ini adalah bulan di mana Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah dan memperbanyak ibadah itu sebagai bekal yang akan kita bawa dalam perjalanan kita ke akhirat nanti. Oleh sebab itu, pergunakan setiap saat, setiap menit, setiap waktu yang ada bulan Ramadan itu untuk beribadah. Perbanyak ibadah sunnah, laksanakan ibadah wajib dengan sempurna. Sebisa mungkin kita melaksanakan salat di masjid berjamaah. Sebanyak mungkin sebelum salat itu kita iringi dengan mulai dengan salat rawatib, baik qabliyah maupun ba'diyahnya. Kemudian kita berbanyak membaca Al-Quran. Kita memperbanyak sedekah juga. Maka dengan demikian kita mempergunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, inayahnya, pertolongannya, supaya kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, mempergunakan setiap waktu yang diberikan oleh Allah dalam bulan Ramadan ini untuk bisa memperbaiki ibadah kita, dan kemudian dengan demikian kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, dikatakan juga bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan pelatihan. Pelatihan untuk apa? Tentu saja untuk melatih hal-hal baik di dalam hidup kita, mempergunakan waktu kita dalam setiap hari dengan penuh kebijaksanaan sehingga mendatangkan hal yang akan menguntungkan bagi kita, bagi dunia kita, bagi akhirat kita. Dan itu nanti kita pakai selanjutnya di luar bulan Ramadan. Jadi bulan pelatihan ini tidak saja akan bermanfaat pada bulan ini, tapi juga akan memberi manfaat pada kita pada bulan-bulan di luar bulan Ramadan, sehingga pada bulan-bulan di luar bulan Ramadan itu kita tetap di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada anak-anakku, siswa insan teladan, terutama SD yang sudah mulai puasa, tentunya kelas 1, kelas 2 ya, kelas 3, kelas 4 barangkali sudah mulai puasa sejak beberapa tahun yang lalu. Buya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Berpuasalah dengan penuh keceriaan. Berpuasalah dengan penuh kebahagiaan. Puasa ini adalah bulan pelatihan. Dengan pelatihan ini kalian akan menjadi kuat, kalian akan menjadi sehat, dan itu akan menjadi bekal kalian dalam perjalanan kalian merintis kesuksesan untuk masa depan kalian. Pada kaum muslimin muslimat, khususnya warga insan teladan yang lainnya, Buya mengucapkan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, kesempatan mempergunakan setiap waktu yang ada pada bulan Ramadan ini dengan seefektif mungkin untuk menambah dan memperbanyak amal ibadah kita yang akan mendatangkan pahala yang insya Allah akan berlipat ganda diberikan Allah kepada kita, sehingga kita akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, kata Allah, adalah orang yang nanti akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat berupa surga jannatul na'im. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita senantiasa berada dalam perlindungan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.